Hati kelompok Joyan bergetar ketika mendengar kata-kata Yalau. Mata mereka melihat ke depan di mana suara petir angin samar-samar terdengar. Beberapa lusin detik kemudian, 3 cahaya hitam tiba-tiba melesat dari kejauhan. Kecepatan 3 cahaya hitam itu sangat mengerikan. Dalam sekejap, mereka muncul 1000 kaki jauhnya. Namun, mereka tiba-tiba tampak merasakan sesuatu ketika mereka hendak memasuki gunung tempat Yalau berada. Mereka segera berhenti, dan 3 tatapan gelap, dingin, dan kejam melesat. Mereka berhenti pada kelompok di gunung itu. "Yao Chen, ternyata itu kamu," ucap Tian Hezi. Ketiganya tercengang saat melihat Yalau. Suara geram segera terdengar. Mata Joyan mengamati pihak lain, sementara ketiganya berseru. Pemimpinnya adalah sosok yang agak kurus. Wajahnya gelap dan tegas, dan dari penampilannya, dialah orang yang telah mengajukan penawaran di pameran dagang sebelumnya. Ada sesepuh lain dan seorang pria yang tampak agak lebih muda di belakangnya. Meskipun pria terakhir tampak muda, kedua matanya menunjukkan usia yang tidak lebih muda dari 2 iblis tua lainnya. Selain pria yang tampak lebih muda yang penampilannya sedikit lebih baik, 2 orang lainnya memberikan kesan gelap dan dingin. Terlebih lagi, aura yang samar-samar terpancar dari tubuh mereka cukup menakutkan. 3 hantu iblis tua He. "Sudah lama kita tidak bertemu," ucap Yalau meletakkan tangannya ke belakang punggungnya dan kemudian tertawa. "Kau adalah orang yang menawar melawanku tadi," ucap lelaki tua kurus yang merupakan pemimpin melotot ke arah Yao Chen dengan kejam sebelum tiba-tiba menuntut. Yalau tersenyum setelah melihat Tian Hezi pulih. Dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu. "Serahkan peta kuno itu," ucap Yalau. Sungguh tak terduga, Yao Shunzhen yang terkenal di benua ini melakukan sesuatu seperti menghentikan seseorang dan merampok harta karun mereka, ucap Tian Hezi tertawa aneh ketika mendengar kata-kata Yalau. Yalau tersenyum dan berbicara dengan nada tidak peduli. "Jika itu orang lain, aku mungkin akan berpikir 2 kali. Untungnya, itu kalian bertiga. Karena itu, aku tidak merasakan beban mental apapun. Orang lain mungkin dianggap manusia, tetapi aku tidak menganggap kalian sebagai manusia," ucap Yalau. "Yao Chen, jangan berpikir bahwa kami bertiga takut padamu hanya karena kau telah naik ke kelas Banseng. Dulu, kami mampu mengalahkanmu hingga kau melarikan diri dan terluka. Kami tentu masih mampu melakukannya hari ini," ucap Di Hezi yang berwajah brutal berbicara dengan suara gelap dan dingin. "Kenapa kamu tidak mencobanya? Kita juga akan bisa menyelesaikan dendam kita saat itu," ucap Yalau. Yalau menyeringai. Ia menghentakkan kakinya ke tanah dan tubuhnya muncul di hadapan mereka bertiga bagaikan hantu. Dogi yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan langit tiba-tiba menjadi gelap. Angin kencang mengamuk dan bersiul di langit. Ekspresi kelompok Tian Hezi berubah ketika mereka melihat Yalau menggerakkan kekuatan seperti itu, terutama ekspresi Tian Hezi. Meskipun dia hanya setengah langkah dari kelas Banseng, dia mengerti betapa besar perbedaan ini. Pertarungan sengit tidak dapat dihindari jika mereka ingin melarikan diri hari ini. Yalau tidak memberi mereka waktu tambahan. Dia mengebalkan tangannya dan awan gelap membumbung dari langit saat tangan api berukuran 10.000 kaki tiba-tiba terbentuk. Setelah itu, tangan itu secara eksplosif menghantam trio Hezi. "Serang bersama," ucap Tian Hezi. Ekspresi gelap dan ganas melintas di mata kelompok Tian Hezi saat mereka melihat Yalau menyerang sesuka hatinya. Mereka mengeluarkan raungan marah saat Dogi melonjak dari tubuh mereka. Setelah itu, mereka berubah menjadi pilar cahaya setinggi 3.000 kaki yang bertabrakan dengan kejam dengan tangan api raksasa itu. Keduanya bertabrakan dan teriak angin yang menakutkan melonjak ke segala arah. Gunung-gunung besar di sekitarnya terguncang oleh riak energi itu hingga hancur berkeping-keping. Saat angin yang menakutkan bertiup, langkah kaki Tian Hezi dan kedua saudaranya terhuyung-huyung. Mereka buru-buru mundur 2 langkah. Suara teredam terdengar dari tenggorokan Tian Hezi. Dia telah menderita kerugian kecil dalam kerjasama mereka yang tergesa-gesa ini. "Kekuatan orang tua ini begitu mengerikan," ucap trio Tian Hezi. Ketiganya tidak dapat memperoleh keuntungan meskipun telah bergandengan tangan. Ekspresi kelompok Tian Hezi berubah.
mata mereka berkedip. Tiba-tiba mereka menoleh ke kelompok Xiaoyan di gunung dan berkata dengan sinis, "Adik ketiga, ketiganya bersama dengan orang tua ini. Tangkap mereka. Ingatlah bahwa mereka harus hidup," ucap Tian Hezi. "Ketiganya pasti akan terlibat dalam pertempuran sengit jika mereka melawan Yalau. Oleh karena itu, lebih baik menangkap kelompok Xiaoyan dan menggunakan mereka sebagai sandera. Hanya dengan begitu, mereka akan berhasil melarikan diri." "Baiklah," ucap Ren Hazi. Ren Hazi menatap ke kejauhan saat mendengar ini. Senyum jahat tersungging di wajahnya saat dia mengangguk dan berkata, "Beri aku waktu beberapa menit," ucap Ren Hazi. Kakinya menginjak udara kosong setelah suaranya terdengar. Dia bergegas ke arah kelompok Xiaoyan. Yalau mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Dia baru saja akan campur tangan ketika Tian Hezi dan Di Hezi tiba-tiba melepaskan dogi dalam tubuh mereka hingga batasnya. Setelah itu, mereka melepaskan serangan licik dari segala arah. "Kau mencari kematian," ucap Yalau. Mata Yalau berubah dingin saat melihat ini. Tian Hezi dan dua lainnya hampir tidak bisa melawannya dengan kekuatan gabungan mereka. Namun mereka berani berpisah. Mereka benar-benar bunuh diri. Dia tidak terlalu khawatir dengan kelompok Xiaoyan. Meskipun Ren Hazi adalah dosun dengan puncak perubahan ke-6, mustahil baginya untuk menghabisi kelompok Xiaoyan dalam waktu singkat. Hasrat membunuh memuncah dalam hati Yalau. Ruang di sekitarnya dengan cepat terdistorsi. Setelah itu, ia bertukar pukulan dengan Tian Hezi lagi, dan riak energi yang menakutkan sekali lagi menyebar di langit. Sementara Tian Hezi dan saudaranya mengganggu Yalau, Ren Hazi muncul tak jauh di depan kelompok Xiaoyan dengan kecepatan kilat. Matanya yang berapi-api tiba-tiba berhenti pada sosok Cailin dan dokter peri kecil yang proporsional dan juga cantik. "Sungguh tidak terduga, aku bisa bertemu dengan dua wanita cantik jelita. Ini adalah keuntungan terbesar dari perjalanan ini," ucap Ren Hazi. Mata Ren Hazi tampak sangat panas saat menatap Cailin dan dokter peri kecil. Penampilan dan perilaku kedua wanita ini tidak sebanding dengan kuali daging di sekte awan hujan. Mereka telah melampaui segalanya. Pikiran cabul segera mulai tumbuh liar di dalam hatinya begitu dia melihat mereka. Wajah cantik Cailin dan dokter peri kecil berangsur-angsur berubah dingin saat mereka merasakan mata cabul Ren Hazi. Dogi berkumpul dengan kecepatan seperti kilat di tangan mereka. "Matilah saja bocah nakal. Tinggalkan saja gadis-gadis cantik itu," ucap Ren Hazi. Ren Hazi menjilat bibirnya. Sebuah pukulan dilayangkan ke arah Xiaoyan dari kejauhan. Sebuah ledakan sonik yang menakutkan terbentuk dari tinjunya dan bergemuruh di langit. Wajah Xiaoyan kosong tanpa ekspresi. Kakinya tiba-tiba mengentak tanah. Gunung di depannya tiba-tiba hancur berkeping-keping saat silinder lava panas berukuran 100 kaki melesat keluar. Lava itu turun dari langit dan menimbulkan gugusan api di puncak gunung. Xiaoyan memanfaatkan kesempatan itu untuk melihat pertarungan Yalau di kejauhan setelah berhasil menghalau serangan Ren Hazi. Saat ini, Tian Hezi dan saudaranya berada dalam situasi yang benar-benar kewalahan. Dari penampakan pertarungan itu, mereka tidak akan mampu bertahan lama. Xiaoyan mendesah pelan dalam hatinya. Kedua tangannya membentuk banyak segel tangan yang rumit dan tato klan muncul di antara alisnya. Dengan kemunculannya, aura Xiaoyan melonjak dari puncak dosun bintang 8 ke puncak dosun 3 perubahan. Ren Hazi adalah ahli dosun dengan 6 perubahan puncak. Ia jauh lebih kuat daripada Sue Hezunse. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak punya pilihan selain berhati-hati karena lawannya dianggap sebagai dosun terkuat di antara mereka yang pernah ia temui dan lawan. "Bocah, kau memang punya beberapa keterampilan. Namun, aku yang tua ini tidak suka orang yang suka banyak wanita. Kau bisa yakin bahwa aku yang tua ini akan menjaga kedua wanita cantik ini dengan baik setelah kau mati," ucap Ren Hazi. Ren Hazi tertawa tajam setelah merasakan aura Xiaoyan yang melonjak. Wajah Cailin berubah sangat dingin saat mendengar kata-kata cabul Ren Hazi. Sosoknya yang cantik melompat ke langit dan awan gelap bergejolak. Sosoknya berubah menjadi piton penelan surga 7 warna yang panjangnya 10.000 kaki. Tubuhnya yang besar tersembunyi di dalam awan gelap tampak seperti seekor naga.
Tubuh asli si cantik ini adalah piton penelan surga 7 warna yang sudah punah. Sungguh lezat. Aku yang dulu menyukainya, ucap Renhasi. Renhasi terkejut saat melihat Jailin berubah menjadi piton penelan surga 7 warna. Namun tak lama kemudian dia tertawa keras. Tawa keras Renhasi baru saja terdengar ketika petir berwarna-warni tiba-tiba menghantam dari awan gelap. Setelah berubah, aura Jailin juga melonjak. Dia setara dengan ahli manusia dusun bintang 8. Namun, Renhasi hanya melambaikan lengan bajunya menghadapi serangan seperti itu. Gelombang dogi yang agung dengan paksa mengalahkan serangannya. Tubuh racun yang menyedihkan. Aktifkan, ucap dokter peri kecil. Wajah dokter peri kecil menjadi sedingin es. Segel tangannya berubah dan rambut hitam panjangnya yang indah tiba-tiba berubah menjadi putih kebarakan. Cahaya dogi yang mengandung racun mematikan melesat ke arah Renhasi dengan kecepatan seperti kilat. Si cantik ini punya tubuh racun yang menyedihkan. Kalian semua luar biasa, ucap Renhasi. Renhasi sekali lagi tertawa terbahak-bahak saat merasakan racun mematikan di dalam pilar. Tetapi dia tidak tampak santai. Tubuhnya buru-buru mundur saat dia menghindari pilar racun mematikan ini. Tubuh racun yang menyedihkan itu terlalu kuat. Akan agak merepotkan jika dia menyentuhnya, bahkan jika itu hanya dalam jumlah yang sangat kecil. Kedua wanita cantik ini benar-benar kejam. Yang satu adalah piton penelan surga 7 warna, sementara yang lain memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Dengan keduanya bergandengan tangan, seorang dusun biasa tidak akan sebanding dengan mereka. Namun, sayangnya mereka telah bertemu dengan orang tua ini, ucap Renhasi tertawa dengan cara yang aneh. Senyum cabul di wajahnya menjadi lebih tebal, tetapi dia baru saja akan menyerang ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Riak energi mengerikan yang menyebabkan rasa takut muncul di hatinya tiba-tiba muncul dari kejauhan. Sebuah keterkejutan melintas di mata Renhasi ketika dia merasakan riak energi yang dapat menghancurkan segalanya. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat 5 kelopak api tergantung di depan pemuda berpakaian hitam di puncak gunung. Selain jenis api terakhir, 4 jenis api yang tersisa menyebabkan ekspresinya berubah drastis. 4 jenis api surgawi, ucap Renhasi. Xiaoyan melihat perubahan drastis di wajah Renhasi, tetapi ekspresinya tidak berubah. Senyum dingin yang pekat muncul di sudut mulutnya. Ini adalah pertama kalinya dia menambahkan api pengubah kehidupan setelah memurnikan api dingin tulang, 4 jenis api surgawi, dan 1 api surgawi palsu. Itu adalah api teratai amarah Buddha 5 warna yang belum pernah digunakan Xiaoyan sebelumnya. Bocah ini benar-benar misterius. Dia hanya memiliki kekuatan seperti Dusun Bintang 8, tetapi dia mampu melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan, gumam Renhasi. Ekspresi Renhasi berubah-ubah saat dia menatap api yang berkobar di tangan Xiaoyan dan gelombang besar muncul di dalam hatinya. Namun, keterkejutan ini dengan cepat berubah menjadi kekejaman yang gelap. Dia tiba-tiba melemparkan pukulan dan ruang di depannya mengeluarkan suara benturan saat meledak. Garis spasial hitam gelap berukuran puluhan kaki muncul. Retakan spasial itu berubah menjadi ular berbisa hitam dan kejam yang menyerbu ke arah Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Retakan spasial yang sangat besar dengan cepat menyebar di langit, tetapi masih beberapa ratus kaki jauhnya dari Xiaoyan ketika beberapa petir berwarna-warni tiba-tiba jatuh dari langit. Mereka dengan kejam menghantam retakan yang menyebar, menyebabkan retakan spasial berhenti sejenak sebelum dengan cepat meledak. Ekspresi di mata Renhasi menjadi suram saat serangannya berhasil dihalangi. Dia mengangkat matanya untuk melihat piton penelan surga 7 warna yang besar di langit dan tertawa aneh. Cantik, karena kau bersikeras ikut campur, aku yang tua ini akan menghabisi kalian berdua terlebih dahulu, ucap Renhasi. Tubuh Renhasi berkelebat setelah mengucapkan kata-kata itu. Ia segera berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah piton penelan surga 7 warna di langit. Sebuah pukulan segera dilontarkan dengan kejam ke depan, dan ledakan sonik yang indah dan dalam terbentuk saat melesat ke arah Jailin. Ekor Jailin yang panjangnya 1000 kaki tiba-tiba berayun ketika dia melihat serangan Renhasi. Kekuatan yang menakutkan itu menyebabkan ruang itu sendiri terkoyak.
itu bertabrakan dengan kejam dengan angin telapak tangan yang kuat dan badai yang menakutkan menyapu langit. Piton penelan surga 7 warna yang telah diubah Cailin dipaksa mundur ribuan kaki. "Cantik, kamu tidak sebanding dengan diriku yang tua ini," ucap Renhasi. Renhasi tertawa cabul setelah memukul mundur Cailin dengan sebuah pukulan. Dia baru saja akan berbalik ketika banyak suara angin kencang muncul di samping telinganya, dan pilar Dogi dengan racun mematikan dengan licik menusuk ke arah beberapa titik fatal di tubuhnya. Renhasi mengerutkan kening saat merasakan serangan ini. Kakinya menginjak udara kosong dan ruang di belakangnya berubah menjadi seperti dinding logam. Pilar Dogi bertabrakan dengannya dan mengeluarkan suara dentuman yang jelas. "Dua wanita cantik, mengapa kalian harus berjuang mati-matian untuk bocah ini? Kalian berdua pasti akan bersenang-senang dengan mengikutiku," ucap Renhasi tertawa. Tetapi sebelum dia bisa selesai berbicara, dia melihat Xiaoyan menekan kelima jenis api itu bersama-sama di kejauhan. Wajahnya tanpa sadar berkedut. "Orang gila ini, dia benar-benar menggabungkan api surgawi," gumam Renhasi. Tatapan mata Renhasi berubah. Meskipun dia tidak tahu mengapa bocah ini melakukan hal yang begitu gila, instingnya mengatakan bahwa dia akan mati jika membiarkan bocah ini terus melakukannya. Dia segera memutar tubuhnya dan berhenti mengganggu Cailin dan dokter peri kecil. Dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah Xiaoyan. "Xiaoyan, hati-hati," ucap dokter peri kecil. Dokter peri kecil segera mengingatkannya saat melihat Renhasi bergerak. Dia juga segera menggerakkan tubuhnya dan kemudian mengikutinya. Xiaoyan mengangkat kepalanya saat merasakan suara gemuruh angin kencang yang bertiup ke arahnya. Xiaoyan menatap wajah Renhasi yang gelap pekat saat dia berjalan ke arahnya. Tawa dingin terdengar dari Renhasi. Sayap tulang hijau merah menyebar dengan cepat di belakang Xiaoyan dan cahaya perak bersinar di bawah kakinya. Tubuhnya muncul 1000 kaki jauhnya, menyebabkan Renhasi tidak dapat melihatnya. "Kecepatan yang mengerikan," ucap Renhasi. Renhasi merasakan keterkejutan muncul di hatinya saat melihat Xiaoyan menghindarinya dengan santai. Sebelum dia bisa terus mengejar Xiaoyan, 2 serangan yang sangat ganas dilancarkan dari belakangnya. Serangan itu datang dari Cailin dan dokter peri kecil yang telah mengikutinya. Renhasi tidak berani membiarkan kedua orang ini yang telah bergandengan tangan menyerangnya secara acak. Dia tidak punya pilihan selain berbalik. Dogi melonjak keluar dari tubuhnya saat dia dengan kejam bertabrakan dengan 2 serangan di belakangnya. Ketiganya terlibat dalam pertempuran sengit. Ledakan seperti guntur bergema di langit saat gelombang demi gelombang kekuatan menakutkan menyebar seperti banjir. Mereka mengguncang langit hingga angkasa menjadi terdistorsi. Cailin dan dokter peri kecil mengeluarkan erangan dari mulut mereka saat mereka bertabrakan dengan keras dengan Renhasi. Tubuh mereka dipaksa mundur. Meskipun konstitusi tubuh mereka berbeda dari yang lain, ada celah yang terlalu lebar antara Renhasi dan mereka. Sulit bagi mereka untuk menang bahkan jika mereka bergandengan tangan. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan untuk menang, mereka berdua terus bertahan. Mereka sama sekali tidak menghiraukan luka-luka yang muncul di tubuh mereka akibat serangan balik. Tubuh mereka baru saja stabil ketika banyak serangan seperti kilat terus menyerang Renhasi. Serangan-serangan itu membuat Renhasi bereaksi dengan tanggapan yang kacau. Sementara pertarungan mereka menjadi sangat panas, wajah Tianhasi dan Dihesi menjadi sedikit pucat saat mereka melawan Yalau. Keduanya bersama-sama bukanlah tandingan Yalau. Jika mereka tidak hebat dalam bekerja sama, pertahanan mereka pasti sudah lama ditembus. Meskipun demikian, jelas bahwa mereka tidak dapat bertahan lama. "Adik ketiga, apa yang kau lakukan? Mengapa kau masih menunjukkan belas kasihan kepada para wanita saat ini? Apa kau mencari kematian?" ucap Tianhasi. Tianhasi dan saudaranya menjadi pucat setelah mereka dipaksa mundur dengan kejam oleh Yalau sekali lagi. Mata mereka menatap ke kejauhan saat mereka tanpa sadar berteriak. Tak seorang pun dari mereka mengira Renhasi akan ditahan oleh 2 wanita yang kekuatannya tidak melebihi dosen bintang 8. Tekanan di sekitar Tianhasi dan saudaranya tiba-tiba meningkat setelah suara mereka yang marah terdengar.
Sebuah tinju api berukuran 1000 kaki jatuh dari langit dan menghantam mereka dengan kejam. Meskipun mereka memiliki doki yang melindungi mereka, angin yang menakutkan itu tetap menghantam mereka berdua sampai mereka memuntahkan seteguk darah segar dan terbang mundur. Ini buruk. Kelompok kakak tidak bisa bertahan lebih lama lagi, gumam Renhashi. Hati Renhashi hancur ketika melihat Tian Hashi dan saudaranya memuntahkan darah dan mundur. Karena aku tidak dapat menangkap bocah itu, aku akan menangkap seorang wanita cantik sebagai sandera. Kalau tidak, kita akan tamat hari ini, gumam Renhashi. Pikiran ini terus terngiang di hati Renhashi. Dia menyerah untuk menangkap Xiaoyan saat telapak tangannya menghancurkan petir berwarna-warni yang sangat besar. Setelah itu, tangannya yang besar tiba-tiba meraih dokter peri kecil. Ruang di sekitarnya langsung menjadi sunyi. Ekspresi dokter peri kecil berubah saat dia merasakan ruang padat di sekitarnya. Doki melonjak dari tubuhnya, menyebabkan ruang padat di sekitarnya bergetar, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri. Cantik, aku yang dulu akan membawamu bersamaku kali ini, ucap Renhashi. Sosok Renhashi melesat pergi, sementara dokter peri kecil berusaha menghancurkan ruang terdistorsi dan mundur. Dia muncul di depan dokter peri kecil dan memberinya senyum cabul. Tangannya yang besar terulur ke arahnya. Cailin di langit merasa hatinya hancur saat melihat orang ini menyerah untuk mengincar Xiaoyan. Sebaliknya, dia memutuskan untuk menangkap dokter peri kecil. Dia buru-buru mengaktifkan kekuatan petir di dalam awan gelap dan menembakkannya ke arah Renhashi dari segala arah. Renhashi hanya mengepalkan tangannya saat serangan ini turun, dan serangan itu hancur total oleh distorsi di angkasa. Cantik, kamu milikku, ucap Renhashi. Renhashi tertawa aneh setelah menghancurkan semua petir itu. Matanya sangat panas saat melihat ekspresi di wajah dokter peri kecil. Tangannya hendak meraih bahunya. Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia, ucap Xiaoyan. Saat tangan besar Renhashi hendak meraih dokter peri kecil, tawa dingin tiba-tiba bergema di belakangnya. Wajah Renhashi berubah saat mendengar suara ini. Dia tiba-tiba berbalik dan matanya menyipit. Teratai api 5 warna seukuran kepala manusia yang indah membelah udara dan menyerbu ke arahnya. Teratai api ini berisi 5 warna dan tunas api terus tumbuh di sekitarnya. Kekuatan pemusnahan yang menakutkan terpancar darinya. Bahkan Renhashi merasakan anggota tubuhnya menjadi sedingin es karena kekuatan pemusnahan ini. Kekuatan seperti itu sebanding dengan beberapa keterampilan Do tingkat menengah kelas Tian. Lonceng bumi tebal, teriak Renhashi. Anggota tubuh Renhashi mungkin sedingin es, tetapi dia tidak kehilangan akal sehatnya. Segel tangannya berubah dengan cepat saat Doki melonjak dari tubuhnya ke segala arah dan sebuah lonceng besar dengan cepat muncul. Tubuhnya dengan cepat bersembunyi di dalamnya. Ekor ular raksasa meluncur turun dari langit saat Renhashi menggunakan keterampilan Do bertahannya. Ekor itu dengan cepat melilit dokter peri kecil dan menariknya menjauh. Jika kau ingin menemukan wanita cantik, kau bisa pergi menemukannya di neraka, ucap Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tampak gelap dan dingin saat dia melirik Renhashi di dalam lonceng besar. Mata Renhashi menunjukkan kepanikan. Senyum dingin muncul di sudut mulut Xiaoyan saat sayap tulang di punggungnya mengepak. Tubuhnya mundur dengan kecepatan seperti kilat. Pada saat yang sama, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Meledak, ucap Xiaoyan. Setelah kata-kata itu keluar dari mulut Xiaoyan, teratai api 5 warna itu tiba-tiba berhenti di samping bentuk lonceng itu. Kemudian, teratai itu meledak di depan mata Renhashi yang terkejut. Seluruh tempat bergetar karena ledakan ini. Semua gunung dalam radius 10.000 kaki mengeluarkan ledakan saat mereka meledak menjadi debu. Dalam sekejap, pegunungan itu berubah menjadi gurun. Pasir dan batu berterbangan, sementara asap memenuhi udara. Teratai api 5 warna? Tentu tidak. Ini hanya bisa digambarkan sebagai teratai api amarah Buddha 4,5 warna. Lupakan Renhashi. Di bawah ledakan yang mengerikan ini, bahkan seorang ahli dengan kekuatan seperti Tian Hashi akan langsung musnah dalam sekejap. Debu tebal menyebar di langit. Pegunungan di sekitarnya lenyap dalam sekejap mata. Daerah dalam radius 10.000 kaki berubah menjadi tanah datar. Bahkan batu besar pun tidak ada.
piton penelan surga yang besar itu bergoyang di langit yang jauh. Ia dengan cepat berubah menjadi sosok yang mempesona. Dengan lambaian lengan bajunya, angin kencang bertiup dan menekan pasir dan debu yang meresap ke udara di sekitarnya. Saat pasir dan debu jatuh, sosok kurus berpakaian hitam muncul di depan mata Cailin dan Dokter Peri Kecil. Kedua wanita itu menghela nafas lega dalam hati mereka saat melihat Xiaoyan baik-baik saja. Xiaoyan menyeka keringat dingin di dahinya. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan teratai amarah Buddha yang diciptakan dari 5 jenis api. Kekuatannya telah melampaui harapannya. Tentu saja kelelahannya juga cukup menakutkan. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, tubuhnya masih terasa kosong setelah melepaskan teratai api ini. Xiaoyan mendesah panjang dari mulutnya. Ia mengangkat kepalanya dan matanya menyapu tempat di mana Renesi berada sebelumnya. Saat ini, tempat itu benar-benar kosong. Tidak ada tanda-tanda kehadiran siapapun. Aura Renesi telah menghilang bersama sosoknya. Tidak ada yang tersisa dan ia tampak menghilang dari dunia ini. Membunuh seorang elit dengan 6 perubahan puncak Dosun hanya dengan 1 serangan. Inilah kekuatan gabungan 4 jenis api surgawi dan api surgawi palsu. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan Xiaoyan jika dia benar-benar bisa menggabungkan 5 jenis api surgawi. Bahkan Banseng yang benar-benar elit pun mungkin akan hancur berkeping-keping hanya dengan 1 serangan itu. Cailin dan Dokter Peri Kecil segera muncul di samping Xiaoyan. Mereka buru-buru bertanya ketika melihat wajahnya yang agak pucat. "Apakah kamu baik-baik saja?" ucap Cailin dan Dokter Peri Kecil. "Aku baik-baik saja," ucap Xiaoyan sembari mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menggelengkan kepalanya. Kelelahan teratai api amarah Buddha melonjak setiap kali api ditambahkan. Oleh karena itu, meskipun kekuatannya telah meningkat, dia masih merasa sulit untuk menggunakan teratai api ini. Aktivitas menakutkan yang diciptakan oleh Xiaoyan secara alami dirasakan oleh lawan-lawannya laut di kejauhan. Kekuatan pemusnahan yang mengerikan dari sebelumnya menyebabkan bahkan Yalau merasakan palpitasi di hatinya. Kekuatan yang terbentuk dari penggabungan api surgawi benar-benar terlalu mengerikan. Namun, satu-satunya orang di dunia yang dapat dengan sempurna mengendalikan api surgawi yang secara alami saling menolak adalah Xiaoyan karena ia mempraktikkan mantra api dan juga memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Adik ketiga, gumam Tian Hesi. Tian Hesi dan saudaranya tercengang oleh situasi yang tak terduga ini. Mereka melihat ke sekeliling dataran luas di bawah saat tubuh mereka tanpa sadar menggigil. Mata mereka sangat ketakutan saat mereka melihat pemuda berpakaian hitam di langit. Bahkan mereka tidak dapat menciptakan kekuatan penghancur yang menakutkan seperti itu. Namun bocah nakal ini yang tampaknya merupakan Dosun bintang 8 puncak mampu mencapai kekuatan seperti itu. Bocah ini terlalu misterius. Gumam Desi menelan ludah sambil bergumam pada dirinya sendiri. "Di mana adik ketiga?" ucap Tian Hesi. Sudut mulut Tian Hesi berkedut. Dia segera pulih dan buru-buru menyapu matanya. Tetapi dia terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat merasakan aura Ren Hesi. Sepertinya dia telah diledakkan oleh bocah ini hingga tak tersisa, ucap Dehesi. Suara Dehesi dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah menyangka Ren Hesi yang kekuatannya telah mencapai puncak Dosun 6 perubahan akan berakhir menemui nasib seperti itu karena bocah ini. Mata Tian Hesi terbelalak ketika mendengar ini. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, mustahil untuk menghancurkan Ren Hesi sampai tidak ada yang tersisa. "Ayo cepat pergi," ucap Tian Hesi. Rasa takut yang mendalam akhirnya menyerbu hati Tian Hesi saat ini. Matanya ketakutan saat menatap Xiaoyan di kejauhan. Jika Xiaoyan melemparkan benda sialan itu lagi, dia tidak yakin bisa selamat dari ledakan yang menakutkan itu. Dia kehilangan keberanian untuk terus bertarung, dan sambil berteriak pelan, dia berbalik dan melarikan diri. Dehesi mengangguk saat mendengar kata-kata Tian Hesi. Tetap tinggal di sini saat ini sama saja dengan bunuh diri. "Apakah kau pikir bisa pergi?" ucap Yalau. Namun, suara tawa orang tua tiba-tiba bergema di langit saat mereka berdua berencana untuk melarikan diri di tengah kekacauan ini. Tak lama kemudian,
tangan api raksasa yang tampak hidup kembali terbentuk di langit. Setelah itu, tangan itu melesat di udara dengan kecepatan seperti kilat saat mencengkram Tian Hezi dan saudaranya. "Yao Chen, kau jangan berlebihan," ucap Tian Hezi. Tian Hezi menjerit dengan ganas saat melihat Yalau menyerang lagi. Pada saat yang sama, dia dan Ti Hezi buru-buru berbalik. Doki yang kuat meletus dari telapak tangan mereka dan tanpa ampun bertabrakan dengan telapak tangan api yang besar itu. "Tidak masalah jika kalian berdua mati," ucap Yalau. Yalau tertawa dingin. Serangannya menjadi lebih ganas. Dengan lambaian lengan bajunya, tangan apinya yang besar dengan paksa menghancurkan semua keterampilan daun mereka dan menghantam tubuh mereka dengan kejam. Tian Hezi dan saudaranya bagaikan bola meriam saat mereka terbang tanpa ampun setelah mengalami serangan yang begitu hebat. Mereka mendarat dengan kuat di tanah dan membentuk 2 lubang selebar 1000 kaki. Wajah Tian Hezi dan saudaranya tampak mengerikan saat mereka berada di dalam lubang besar. Jejak darah pekat menggantung di sudut mulut mereka. Pakaian mereka telah hancur saat ini. Mata mereka menjadi sangat ganas saat mereka menatap kelompok Yalau di langit. Tetapi mereka tidak menyerang ke depan. Tubuh mereka bergerak saat mereka menahan luka serius dan berpisah, melarikan diri ke 2 arah yang berbeda. Yalau menghantamkan kaki ke bawah setelah melihat keduanya melarikan diri. Tubuhnya tampak berteleportasi saat ia muncul di depan Ti Hezi. Ia meraih dengan tangannya yang besar dan ruang itu sendiri tertutup di sekitar tubuh Ti Hezi. "Aku yang dulu akan menyeretmu bahkan jika aku mati," ucap Ti Hezi. Mata Ti Hezi berwarna merah darah dan ganas saat menatap Yalau meskipun tubuhnya tidak bisa bergerak. Dogi dalam tubuhnya menjadi kacau. Orang ini berencana untuk menghancurkan dirinya sendiri saat ini. Yalau tampak dingin dan acuh tak acuh saat menatap Ti Hezi. Telapak tangannya secepat kilat menghantam dada Ti Hezi. Kekuatan penghancur mengalir deras ke tubuh Ti Hezi seperti banjir. Dan sesaat kemudian, kekuatan itu menghancurkan seluruh kekuatan hidupnya. Doki yang kacau dalam tubuh Ti Hezi dengan cepat menghilang pada saat ini. Dan kehidupan di dalam matanya dengan cepat menghilang. Dia perlahan menundukkan kepalanya. Hantu tua ini yang reputasinya tidak bermoral dan pernah terkenal di seluruh dataran tengah akhirnya meninggal hari ini. Kemudian Yalau mengambil cincin penyimpanan Ti Hezi setelah membunuhnya. Ia melemparkannya ke arah kelompok Xiaoyan. Setelah itu tatapannya acuh tak acuh saat mengikuti arah pelarian Tian Hezi. Ia memberitahu kelompok Xiaoyan dengan suara pelan, "Periksa apakah peta kuno itu ada di dalam. Aku akan mengejar orang tua itu," ucap Yalau. Sosok Yalau menghilang saat kata-katanya terdengar. Auranya mengejar Tian Hezi dengan kecepatan tinggi. Xiaoyan menatap cincin penyimpanan itu setelah melihat sosok Yalau menghilang. Dia merentangkan tangannya yang lain dan cincin penyimpanan lainnya pun terungkap. Dan itu tentu saja milik Ren Hezi. Ti Hezi dan Ren Hezi saat ini sudah meninggal dan jejak spiritual pada cincin penyimpanan mereka sangat rentan. Xiaoyan menyapu jejak spiritual tersebut dan jejak tersebut berhasil disingkirkan. Setelah itu, kekuatan spiritualnya memeriksa cincin tersebut dan alisnya pun berkerut. "Tidak ada di sana," ucap Cailin bertanya setelah melihat alis Xiaoyan yang berkerut. "Benar, mungkin itu pada Tian Hezi. Bagaimanapun, dia adalah saudara tertua mereka," ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia segera mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan emas yang berkedip-kedip tiba-tiba muncul di tangannya. "Apa ini?" ucap Cailin dan Dokter Peri kecil terkejut ketika mereka melihat gulungan yang agak familiar ini. Tubuh kaca King Kong yang telah dilelang di pameran dagang. Tidak disangka Ti Hezi berhasil mendapatkannya. Itu benar-benar menguntungkan kita, ucap Xiaoyan memegang gulungan itu dan tertawa terbahak-bahak. Tubuh kaca King Kong ini adalah keterampilan Dao tingkat rendah kelas Tian. Sebelumnya, Xiaoyan tertarik padanya, tetapi akhirnya dia tidak jadi menawar. Dia bahkan merasa sedikit menyesal setelahnya. Namun tanpa diduga, benda ini sampai ke tangannya. "Kita tidak mengeluarkan uang sepeser pun, tetapi kita malah memperoleh banyak keuntungan," ucap Dokter Peri kecil menutup mulutnya dan tertawa pelan. Ketika orang ini telah menggunakan wanita sebagai kuali daging untuk pelatihan,
Mereka pantas mendapatkan nasib seperti itu, ucap Cailin berkomentar dengan acuh tak acuh. Xiaoyan mengangguk. Ketiga orang ini telah melakukan berbagai hal jahat dalam hidup mereka dan telah menghancurkan banyak wanita. Merupakan balasan bagi mereka untuk berakhir dengan nasib seperti itu. Aku ingin tahu bagaimana keadaan guru, ucap Xiaoyan mengangkat kepalanya. Matanya menatap ke arah di mana Yalau menghilang sambil bertanya-tanya. Tenang saja, dengan kekuatan Tuan Yalau, Tian Hesi tidak akan mampu melakukan trik apapun, jawab dokter peri kecil. Xiaoyan mengangguk. Ia baru saja akan berbicara ketika suara angin yang berembus kencang terdengar dari cakrawala, dan sosok yang dikenalnya bergegas menghampiri dengan kecepatan seperti kilat. Sosok yang dikenalnya itu muncul di hadapan Xiaoyan dan kedua wanita itu dalam beberapa saat. Sosok itu adalah Yalau yang sebelumnya mengejar Tian Hesi. Kali ini sangat menyenangkan, ucap Yalau. Yalau tertawa terbahak-bahak. Ia tidak dapat menahan kegembiraan di dalam hatinya saat ia muncul. Ketika hantu iblis ini telah menjadi musuhnya sejak lama, dan ia telah menyingkirkan noda di hatinya dengan mampu menghabisi mereka semua. Guru, bagaimana? Ucap Xiaoyan tersenyum dan bertanya. Yalau tahu apa yang dipikirkan Xiaoyan. Dia segera tersenyum dan mengeluarkan tangannya saat sebuah pecahan peta kuno muncul di dalamnya. Itu jelas terlihat seperti pecahan peta terakhir. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat pecahan peta kuno itu. Tangannya gemetar saat mengambil pecahan peta kuno itu. Dia telah mencari semua pecahan peta itu selama lebih dari 1 dekade untuk mengumpulkan semuanya. Itu benar-benar kasus surga yang tidak mengecewakan mereka yang benar-benar berusaha. Dia akhirnya telah mengumpulkan semua pecahan peta itu. Api teratai iblis pemurnian, kau akhirnya akan menjadi milikku, gumam Xiaoyan. Kegembiraan yang luar biasa melonjak di mata Xiaoyan saat dia melihat pecahan peta kuno di tangannya.